Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Yang terhormat Al-Habib Hud Al-Bagir Al-Tos serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Berkat taufik dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul, bisa hadir dalam pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salat dan salam curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita membuka pengajian lagi Majelis Thalibul Ilmi 385 yang kita akan membahas kitab Targhib wa Tarhib dari Imam Muziri, dan pada hari ini kita akan membahas bab jinayah, yaitu hukum-hukum pidana Islam. Semoga Majelis Thalibul Ilmi diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah di jalannya. Dan juga pada hadirin teman-teman semua yang ikut kajian baik Zoom dan hadir di sini, saya mengucapkan jazakallah khairan jaza, dan juga semoga kita dalam Majelis Thalibul Ilmi bisa selalu bersinambungan dan selalu istiqomah. Dan juga mohon maaf apabila kita ini baru buka kembali Habibut ya, dan juga teman-teman yang hadir mungkin masih belum mendapat berita bahwa kita akan melanjutkan kembali pengajian Thalibul Ilmi secara mingguan. Kepada Al-Habib kami persilakan segera hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Babul jinayati at-tarhibu min qatlil muslimi 'amdan. Qala Allah taala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Suratun Nisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ijtanibus sab'al mubiqat al-muhlikat. Qila ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklu malil yatimi wa aklu riba والتولي يوم الزحف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم كذا الإمام المنذري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه من لم يصب دما حراما. رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لو وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه ابن ماجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Minal aidin wal faizin wal makbulin, walaupun telat tapi alhamdulillah kita bisa bertemu sekarang di dalam pembukaan pengajian 385 Thalabul Ilm, dan waktu kita majukan dari mulai jam 10 sampai zuhur insyaallah. Yang dimuliakan, yang di streaming, hadirin yang di sini dan tuan rumah Haji Zulfikar. Pembahasan kita selesai di dalam
dua sisi ilmu fikih, ibadat dan muamalat sudah selesai. Sekarang masuk jinayat dan munakahat. Jinayat kriminal atau pidana, ya, pembunuhan dan lain-lainnya nanti dibahas di dalam undang-undang hukum Al-Quran. Tentunya semuanya nggak ada yang diamalin di sini atau yang nggak diterapin di sini. Saya kaget semuanya nanti hukum-hukumnya. Kalau orang bilang wah ini terlalu apa namanya, terlalu sadis ya. Padahal itu semuanya hukum Islam. Kalau dikerjakan itu hukum selesai. Nggak ada lagi yang berani mengerjakan pekerjaan tersebut. Terutama al-nafsu bin nafsi. Wal juruha qisas wal ainu bil aini wal udhuna bil udhuni wal sinna bis sinni wal juruha qisas. Hukum kriminal atau yang mengerjakan kejahatan melukai seseorang, baik mata disebut, baik telinga, baik tangan, apapun yang melukainya sampai cacat harus dibalas dengan nafs. An-nafs bin nafs, nyawa bilas nyawa, maaf ya. Nah, itu semuanya kita hanya membaca saja, tetapi tidak ada yang mengamalkannya. Ya, disebutkan di alam yang pertama. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seseorang mukmin sengaja-ngaja, maka balasannya adalah api neraka selama-lamanya di dalamnya. Bahkan mendapatkan 3 di sini disebutkan, ghadiba wa la'ana wa 'adda. Allah murka, Allah marah, Allah kutuk, Allah siapkan azab yang pedih, yang berat, yang azim, dahsyat daripada sifat-sifat kriminal yang pembunuhan tersebut. Kita kayak di sini udah biasa aja, nggak ada sama sekali jerah yang keras ya, pembunuhan itu. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ayat-ayat tentang di dalam Al-Qur'an, di surat Al-Baqarah, surat Nisa, surat Qisas. Semuanya nggak ada entengnya, semuanya berat ngomong. Untuk apa? Untuk jerah jangan sampai terjadi lagi. Ya. Walaupun itu fitratullah, ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum harus tegakkan. Man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Kalau dia nggak mau menerapkan hukum Al-Qur'an dari Allah kepada Nabi Muhammad di dalam kitab suci kita, maka dia termasuk orang kafir. Iya, ada kitabnya, ada Qur'annya, ada nabinya, ada pasal-pasalnya, tapi nggak dipakai. Susah, kita mau ngomong gimana, nggak bisa bicara. Tentu orang keluarga korban yang masih pengen tuntut, akhirnya jadi dendam, akhirnya jadi segala sesuatu. Ya. Terus menerus nggak habis. Ya. Ini terhadap di masa orang-orang Madinah, semuanya hukum-hukum di Madinah, turunnya ayat-ayat Madaniyah, bercampur dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di situ ada orang munafik lagi yang tidak sukai hukum Islam. Biasa, dari zaman Nabi udah ada. Jadi di dalam hadis, siapa yang tidak tunduk taat kepada hukum Islam, dia munafik. Dia bilang imamnya Quran, dia bilang kitab kesucinya Al-Quran, tapi kan dipakai. Nah, munafik itu. Jelas-jelas. Nah, kalau kita bilang bukan munafik, lebih-lebih dari munafik. Karena dia nggak taat sama Qurannya. Dia nggak percaya dengan hukumnya, nggak mau tunduk dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan hukum-hukum dia nggak mau. Itu sudah termasuk lebih dari munafik ya, jelas-jelas ya. Hukum kriminal dan pidana ini banyak sekali, tentang satu jari aja berharga di dalam agama Islam. Satu jari dilukai atau sengaja dipotong atau lain-lainnya, maka itu ada tuntutannya.
terutama orang mukmin. Disebutkan nanti ada man qatala musliman, orang muslim. Beda, maaf bukan artinya beda tingkatannya, karena harganya orang-orang yang beriman tinggi. Sudah dai, sudah ulama, itu termasuk. Yang sekarang pembunuhan ulama, kejaman terhadap ulama lebih harus dihukum keras. Allah saja menghukumnya dengan 3 kali kata-kata yang berat. Allah murka, Allah marah, Allah berikan azab yang pedih sekali. Kalau membunuh ulama, membunuh orang mukmin, ya pasti ulama orang mukmin. Tapi kalau muslim masih bisa dengan apa? Dengan dia, dengan membayar daripada beberapa ratus unta, masih bisa nego kalau kita dengan damai dan lain. Tapi kalau orang mukmin dibunuh, wah, bergetar arsy dengan adanya tumpahnya darah orang mukmin. Bisa-bisa pembunuhnya kufur. Babul mu'min fusk wa qitaluhu kufur, kata Rasulullah SAW. Mencaci maki orang mukmin saja, yaitu ulama dan lain-lain, itu fasik orang tersebut, sederajat dengan munafik. Ulaika humul fasikun, ulaikal munafiqun, ulaikal kafirun. Dijajarkan 3 ini sama. Sebagian ini Islam, ngaku TP Islam, tapi dia nggak mau memakai Al-Quran, dia malah memusuhi hukum Al-Quran, malah dia ancam ulama-ulama yang menerapkan Al-Quran. Nah ini zaman-zaman dahulu aja, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin terjadi, di zaman Tabi'in terjadi, apalagi zaman kita. Pembantaian ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran habis, ya, nggak ada namanya, atau disiksa atau hilang langsung. Zaman sekarang begitu juga. Khalidan fiha, di dalam api neraka jahanam selama-lamanya. Dengan muta'ammid, sengaja-ngaja, ya. Kesalahannya ucapan dengan amar ma'ruf nahi munkar, tapi balasannya pembunuhan. Nggak boleh. Orang yang membunuh nggak dibalas membunuh, kan terbalik. Kita hanya amar ma'ruf dengan lisan, nggak melukai, nggak membunuh, nggak pakai alat, sama alatnya lisan. Tapi kok bisa dibantai, diculik dan seterusnya, ya. Ini hukum jinayat, hukum kriminal, hukum pidana. Ada hadis yang berat sekali di sini, yang Nabi memasukkan muhlikat, membinasakan, ya, menghancurkan pahala-pahala. Karena dia mukmin atau dia muslim, dia mengerjakan pekerjaan ini 7 sab'al mubiqat, dipanggil kabair. Dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar. Sampai 70 di kitab Al-Tadhkirah Imam Qurtubi, dosa-dosa kabair itu ada 70. Dan intinya yang paling besarnya 7. Bahkan ditambah 10, ada yang 12, ditambah dengan hadis-hadis yang lain. Hadis diriwayat Imam Bukhari dari Imam Mundhiri. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hindari dari 7 kriminal, 7 perbuatan yang berat, mubiqat, yang menjerumuskan seseorang ke neraka, yang membinasakan dirinya dan menghancurkan amal-amalnya karena berbuat pekerjaan tersebut. Runtuh amal ibadahnya. Subhanallah, 7 besar. Gila ya Rasulullah, wa mahunna. Sahabat masing menanya, berita ini besar sekali. Apa itu ya Rasulullah? 7 besar dosa-dosa yang bisa meruntuhkan amal ibadah, menjerumuskan kita ke dalam neraka dan azab yang pedih. Asyirku billah, yang pertama, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain Allah, batu-batuan, baik manusia, baik pepohonan, baik arwah-arwah halus, dan sejenis apapun penyembahan selain Allah tidak dibolehkan.
mengabdi hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dari asal usul malaikat atau manusia atau nabi rasul, tidak ada. Innani anallah, akulah Tuhan yang satu. Ya, enggak ada lagi. La rabba ghairuh, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, ini tauhid yang mulus, tauhid yang muluk betul-betul iman billah. Yakin, percaya, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Allahu akbar. Kalau dia masih ada persyirikan atau kesyirikan, dia termasuk dosa besar. Nggak boleh percaya selain kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menentukan, yang memastikan, yang membuat apa saja, memberi rezeki, yang memberikan semua apapun ciptaan-ciptaannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa, malaikat nggak bisa, rasul, nabi nggak bisa, apalagi batu-batuan, patung berhala dan lain-lainnya yang disembah di jahiliyah. Begitu juga orang dituhankan, Nabi Isa, dan perempuan dituhankan, dan seterusnya. Itu semuanya syirik billah. Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, haram masuk surga. Haram masuk surga. Udah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Tapi dosa yang lain, dosa-dosa yang besar masih bisa diampuni dengan taubatan nasuh. Tapi kalau syirik berat. Yang kedua, sihir. Dengan percaya dengan sihir, alat-alat atau bantuan-bantuan jin atau bantuan-bantuan roh halus, dengan menggunakan atau menangkis atau mengerjakan perbuatan sihir, atau datangi perbuatan sihir, atau meminta sihir, atau belajar sihir, itu sama semuanya. Nggak boleh sama sekali. Bahkan mau menangkis sihir aja nggak boleh kalau pakai cara sihir juga, kecuali Al-Quran. Ayat-ayat sihir ada penangkisannya. Tapi kalau dengan mantra-mantranya atau cara-cara sihir nggak boleh sama sekali. Di non-Islam banyak. Bahkan di dalam sebagian orang-orang lama primitif memakainya, itu keluar dari millatul Islam dan millat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa keluar pemakaian alat-alat sihir itu walaupun dia orang Islam. Bisa keluar dan tidak termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, panjang lebar tentang sihir, nanti bisa kita tanya jawab. Wagatlun nafas, ini dia yang ketiga dari 7 besar. Al-sab'ul mubiqat, dosa kabair, dosa yang besar-besar yang menjerumuskan seseorang ke api neraka, yang mendapatkan kutukan, kemarahan, dan disiapkan baginya azab yang pedih. Gatlun nafas. Ini judul daripada bab jinayat, pembunuhan nyawa. Sekarang udah lebih-lebih, ada mutilasi dan lain-lain, pembunuhan dahsyat-dahsyat semuanya. Hanya 20 tahun. Ya, 15 tahun bisa kurung, bisa dikurangin. Mungkin udah pada lupa, keluar. Jahat banget ya. Gatlun nafas. Itu satu. Kalau dia bunuh 2, dihitung double. Apalagi mesti dia bantai langsung. Ya. Haram Allah. Allah haramkan menumpahkan darah seseorang. Nggak ada jalannya, kecuali dia salah. Ditumpahkan darahnya karena dia tadi membunuh, dia harus ditumpahkan darahnya. Ada hukum rajam, harus ditumpahkan darahnya. Ada hukum-hukum yang lain, misalnya dipotong dengan berdarah, itu hukum, walaupun pendarahan tangan. Ya. Tadi luka dengan luka, ya, menusuk mata, sehingga buta atau colok atau keluar, harus dibalas dengan sama. Al-ainu bil aini wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin. Gigi pun kalau dirontokkan dengan pukulan, dia harus dirontokkan lagi dengan pukulan. Islamnya adil. Nah, ini semuanya yang paling berat adalah qatlun nafs. Kata Nabi, yang paling berat dosa di padang mahsyar yaumul qiyamah ihraqud dam.
mengkucurkan darah orang. Itu nggak disebut muslim, nggak disebut mukmin. Ya, kalau orang kafir, maka kafir lain lagi. Tapi kita ini mengucurkan darah orang itu dosa yang paling berat di hari kiamat. Paling berat sekali, nggak ada ampunnya. Ya. Haram Allah haramkan tadi. Kecuali ada hukuman-hukuman baginya dia. Yang dia lakukan harus dia ditumpahkan darahnya. Itu yang ketiga. Wa aklu malil yatim. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Dahulu masih personil. Di zaman-zaman Nabi, paman mengambil harta ponakan misalnya. Atau misanan dengan misanan yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Menggunakannya untuk dirinya sebagai nadir atau wali atau musyrif, ya, semuanya haram. Ya. Fi butunihim nar, di dalam perutnya api neraka karena memakan harta yang hak anak yatim. Ini bab lain lagi, panjang lagi, berat. Ya. Itu dosa-dosa besar. Yang kelima, aklur riba. Sama, ini yang banyak di antara kita. Aklur riba, makan uang riba dari bank, dari pembuatan sertifikat, ya, atau menaruh sertifikat, atau gadai dengan lebih, ya, atau sejenisnya, peminjaman bank-bank kecil, atau perorangan, atau banyak yang tenir istilahnya. Nah itu semuanya sama. Dosanya berat sekali, dosa besar. Yamhaqullahu riba, Allah mengutuk pemakanan uang riba. Dikutuk, dilaknat yang makan, yang menyaksikan, yang menandatangani, yang menyaksikan, pelakunya, maklarnya, kena semua. Serem. Ya. Jangan sekali-kali kita sembahyang, tapi kita masih makan uang riba. Masih ada riba yang kita muamalat kita. Jangan. Rugi kita sembahyang kita. Rugi ibadah kita. Kita masing sekolahkan sertifikat atau masing mencari uang kelebihan yang dengan tidak diridhai oleh Allah. Cara muamalat. Selesai riba. Wa tawalli yaumaz zahaf. Ada 10 hadis panjang. Wa tawalli yaumaz zahaf. Nabi mengatur barisan-barisan perang fisabilillah dengan penuh keberanian. Kecuali orang munafik. Nah ini sebab-sebabnya orang-orang munafik. Yang pelin-pelan, yang setengah-setengah, dia nggak mau mati, mau menang, mau dapat ghanimah, peperangan, hasil rampasan perang. Kalau sahabat yang kokoh imannya, satu mati, nggak ada lagi hidup. Mau ikut perang, tujuannya mati, yang diharap-harapkan. Atau di'lahi kalimatillah, menegakkan, membela agama Allah dengan kalimat, dengan tenaga, dengan uang, dengan nyawa. Itu ajaran Nabi kita. Dengan adil, nggak boleh sembarangan-sembarangan perang, jihad, nggak ada. Ada aturannya. Ya. Musuh orang Islam menganiaya umat Islam dan sudah berkali-kali, nah itu wajib kita perang dan sudah dibolehkan oleh ulama-ulama. Nggak sembarangan seperti sekarang antara perang negeri-negeri itu semuanya ngikut presiden atau ngikut orang yang penguasa, bukan perang. Wala perang fisabilillah. Dan juga perang-perang sekarang semua udah diatur sama orang-orang yang atasannya masing-masing. Berpecah belah. Maka di antara dosa yang paling berat di dalam peperangan itu ngabur, pengecut, merusak barisan. Bukan mengabur taktik. Kalau ada cara yang lain, mengabur itu dipanggilnya mundur teratur tapi merubah strategi boleh. Tapi kalau sifatnya pengecut dan merusak barisan dan mengalahkan peperangan, wah ini dosanya besar sekali. Ya itu kebanyakan 12 munafik di dalam perang Uhud. Ya.
Na'udzubillah min dzalik, mereka-mereka orang-orang yang terkutuk. Yang dosanya besar sekali. Sebab gara-gara dia 70 orang meninggal. Kalah peperangan total. Baru lagi Rasulullah membuat barisan. Dipulangin semua munafik. 70 orang pulang orang munafik. Jangan ikut perang. Ini setengah-setengah. Niatnya bukan niat mau perang. Pengecut. Nggak mau duel, nggak mau mubarazah. Kan dulu masing duel, satu dengan satu. Kalau lihat musuh, dia lari. Musuhnya besar atau musuhnya kuat, dia lari. Kalah. Akhirnya yang prajurit-prajurit kecil bisa kebantai. Nah ini diusir, suruh pulang Rasulullah. Semuanya pulang. Tinggal yang luka parah, yang cacat di dalam peperangan pertama Uhud, itu yang dipakai sama Rasulullah. Subhanallah, Nabi kita jiwanya jiwa perang. Nggak mau kalah, nggak mau nunduk, nggak mau menyerah. Dianya sudah giginya pecah, sininya berdarah, kakinya berlumuran darah, badannya besot. Kalau kita banyak luka-luka, tapi nggak bisa. Li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, begitu dia barisan panglima besar Nabi kita. Strategis diatur lagi. Peperangan Uhud yang kedua, kalau kita ziarah Madinah itu ada tempat-tempat yang diceritakan begitu. Nah, itu peperangan diridhai dengan Allah, dibantu dengan Allah, dimenangkan oleh Allah. Nah, itu bahaya tadi. Dosa besar adalah ngabur di hari peperangan, di dalam perang fisabilillah. Itu dosa besar. Yang keenam. Yang ketujuh, galbul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini terjadi di keluarga Rasulullah. Aisyah dilontarkan tuduhan selingkuh. Ya, itu dosa besar menuduh orang perempuan yang mukminat. Dia orang mukmin, derajatnya sudah tinggi, bukan muslimat. Ghafilat, yang tidak mengetahui, enggak berbuat apa-apa, dilontarkan tuduhan. Dibuang tuduhan yang memalukan keluarga besar Nabi kita. Nah, itu orang-orang yang menuduh. Nah, ini dosanya besar sekali. Merusak rumah tangga orang. Bukan rumah tangga orang lagi, Nabi. Bagaimana kita pemimpin kalau rumah tangga kita digituin? Kita pemimpin. Ini pemimpin dunia akhirat digituin. Ya. Dosanya kabair. Sedangkan dia bisa membentengi dirinya, suami dan istri menjaga dirinya. Dan juga mukminat, yakin kepada Allah, yang nggak boleh berdosa dosa tersebut. Dan ghafilat, bukan lalai dari diri. Dia nggak ada niat-niat begitu, nggak termasuk orang-orang yang suka bebas hubungan dengan yang lain. Enggak, dijaga dengan hijab, dengan jilbab, dengan pakaian, masih dituduh juga. Itu dosanya gadbul muhsanat, dosa besar, dosa kabair. Nah, ini 7 perkara ini diumumkan tadi dengan awalnya ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan dosa 7 yang besar yang membinasakan manusia, dari amal-amalnya runtuh dan kena ancaman kemarahan Allah, kutukan Allah, masuk api neraka jahanam, dan azab yang sangat pedih. Itu baru satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sahih. Hadis yang kedua, kita habiskan semuanya biar nanti sekaligus tanya jawab. La yazalul mu'minu fi fushah min dinih ma lam yusib daman harama. Riwayat Imam Bukhari dan Munzir. Nabi berkata, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Senantiasa orang mukmin dia dalam keadaan bebas di dalam agamanya. Enggak ada tuntutan, enggak ada hukuman, enggak ada sesuatu yang membebankan dia dosa-dosa besar. Selagi apa? Malam yusib daman harama. Selagi tidak dia membunuh, menumpahkan darah orang dengan cara haram.
Kalau dosa-dosa yang lain masih enak. Tadi kita bilang ini dosa yang paling besar. Walaupun ada yang besar-besar yang lain. Dosa-dosa kabair banyak, tadi hampir 70, tapi ini satu berat sekali. Mengucurkan, menumpahkan darah orang ini yang paling berat. Kriminal yang paling dahsyat, yang paling keji. Biadab kalau orang kita. Ya. Kalau dia masih berdosa istilahnya, yang lain-lain masih enggak, maaf, masih gampang. Tifus hamindini, dia masih ada keluasan di dalam agamanya untuk bertobat dan lain-lain. Tapi kalau soal pembunuhan nyawa atau darah, tumpah darah, ini berat. Itu yang tadi di dalam hadis yang lain, yang paling besar hukuman di padang mahsyar yaumul qiyamah adalah menumpahkan darah orang dengan tidak hak. Itu hadis juga Imam Bukhari. Fusha artinya masih bisa dia leluasa meminta ampun dengan taubat dari dosa-dosa yang lain. Tapi dosa pembunuhan susah. Mesti dia dilaksanakan hukum sama dengan cara membunuhnya dia. Atau minta ganti dia, namanya pembayaran dia dari keluarga orang yang membunuh itu, memberikan kepada orang sana dengan keridhaannya. Kalau dia nggak mau, dia minta nyawa juga nggak bisa. Udah damai, udah ada pendamai, suluh, baru dikasih 100 onta. Itu nggak kecil 100 onta ya. Dan itu juga nggak boleh diulang lagi. Kalau dia ulang lagi, dibunuh dia. Siapa yang membunuh sekali, 2 kali, 3 kali, nggak bisa ada dia lagi. Nggak bisa dikasih tawaran untuk menggantikan dengan unta-unta, ratusan unta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la zawalud dunya jami'an ahwan wa 'ala Allah min damin sufika bighairi haq. Sama ini kalimat-kalimat Nabi. Ya, begitu bahasanya macam-macam ya, Nabi dengan perawi-perawi kitab hadis Baihaqi, di kalangan Bukhari ada tadi, di Sahih Muslim ada, di Tirmidzi ada. Kalimat-kalimatnya la zawalud dunya, runtuhnya dunia semuanya ini lebih ringan. Runtuhnya dunia seisi-isinya, hancurnya dunia semuanya ringan di sisi Allah, di mata Allah, daripada ditumpahkannya darah seseorang mukmin yang tidak dengan hak. Ini di zaman-zaman penguasa Abbasiyah, dinasti Muawiyah, dinasti Fatimiyah, itu semua banyak sekali pembantaian. Pembantaian yang dahsyat-dahsyat, yang melebihi zaman-zaman kita. Dahulu sudah ada itu. Nah itu, kata Nabi, dunia seisi-isinya runtuh, masih rendah, masih ringan daripada seorang mukmin darahnya ditumpahkan dengan tidak ada hak, dengan tidak alasan yang benar. Sampai begitu harganya. Bahkan Nabi pernah menunjuk, nih Ka'bah ini masing Ka'bah, besarannya Ka'bah, kemudian Ka'bah, istimewahan Ka'bah dengan darahnya seorang mukmin apabila ditumpahkan. Masya Allah. Manusia lebih mulia dari Ka'bah kalau kita lihat kalimat itu. Harusnya nggak boleh sama sekali. Nah, kalau manusia bisa lebih dari Ka'bah, artinya dia bermanfaat. Ilmunya si alim, maksudnya ini kebanyakan orang-orang alim yang diumpamakan begitu, karena pembantaian selalu kepada orang-orang alim. Mungkin kalau kejahatan kriminal biasa sih antara dunia dan lain-lain. Tapi ini amar ma'ruf nahi munkar. Dia menegakkan kebenaran, ayat Allah, hadis Rasulullah, menyelamatkan orang daripada kerusakan, akhirnya dibunuh. Bahkan yang terakhir bom. Ulama-ulama dibom lagi ngajar. Nah itu kan kejam sekali, biadab ya. Nah ini Nabi menggambarkan dunia seisi-isinya. Kalau runtuh masih ringan di mata Allah daripada darah ditumpahkan dengan tidak hak. Seorang mukmin, seorang alim dan lain-lain. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahla sama' wa ahla al-ard ishtaraku fi damin mu'minin
lakabbahumullahu finnar. Riwayat Imam Tirmidzi. Kalau saja penghuni langit dan penghuni bumi, malaikat dan manusia, penghuni langit malaikat, penghuni bumi manusia, dia bersekongkol, ishtaraku, dia bersekutu untuk membunuh satu nyawa orang mukmin, menumpahkan darahnya satu aja. Ini ahlu sama berapa penghuni langit, berapa penghuni bumi, jutaan. Kalau satu aja orang dibunuh, satu orang dibunuh, la akabbahumullah finnar. Semuanya penghuni langit, penghuni bumi akan dicemplungkan ke api neraka, akan dibuang ke api neraka. Beratnya tuh, ya, menumpahkan darah orang mukmin. Sering kalimat mukmin ini, ya, diambil, maaf, lebih tinggi dari muslim. Tidak sama muslim dengan mukmin. Orang-orang yang sudah bermanfaat hidupnya dengan ilmunya, akhirnya dia nyawanya ditumpahkan darah. Ya. Kesian, itu banyak sekali. Bahkan itu mati syahid, ya, mati syahid di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena satu dari 100 atau mungkin satu dari 1000 yang jiwa banyak orang mukmin tapi jiwa yang berani kurang, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mukmin menjalankan amar ma'ruf kurang ke depan kita, mungkin di barisan belakang. Tapi yang berani dengan menegakkan kebenaran dan dia taruhannya nyawa, ini orang-orang besar pahalanya. Syahidud dunya wal akhirah. Orang mati syahid dunia dan mati syahid akhirat. Dan dia pembunuhnya, na'udzubillah, berhadapan dengan Allah langsung. Gak boleh kita membantu, membela, mendukung dengan kalimat, dengan kesetujuan, dengan tadi persekutuan, atau dia sekongkol, atau dia setuju, atau dia dukung, udah bunuh dengan syatra kalimat, dengan setengah omongan atau isyarat. Wow, itu udah sama membunuh. Zaman-zaman sekarang dengan isyarat, dengan SMS, dengan omongan yang nggak ketahuan, dengan tetap dosanya sama dengan pembunuh. Sehingga ada yang tahu siapa pembunuhnya. Pintar nggak tuh? Nggak bisa diungkapkan siapa pembunuhnya. Padahal dia yang merintahin. Padahal dia yang isyaratin. Padahal dia yang dukung. Padahal dia yang di belakangnya dia. Padahal dia yang mengatur untuk pembunuhannya. Nah, ini kata Rasulullah, man a'ana ala qatli mu'minin, siapa yang menolong seorang mukmin ditumpahkan darahnya dengan sebaris kalimat, dengan sekata kalimat, seucapan kalimat, bunuh gitu misalnya, udah itu sama membunuh. Tebas bahasa kasar, sama. Itu semuanya lagi Allah maktuban baina ainai ayisun min rahmatillah. Dia nanti menghadap sama Allah di hadapan ahkamul hakimin, maktuban, tertulis antara mata dengan mata di sini, ayisun min rahmatillah. Ini orang putus harapan dari rahmat Allah. Ba'idun min rahmatillah, jauh daripada kasih sayang Allah, enggak dikasihi oleh Allah, enggak disayangi oleh Allah, enggak diampuni, tidak dilihat, tidak diterima sama Allah, tidak dipandang oleh Allah. Orang yang begitu, itu baru membantu, mendukung, oke, atau mengucapkan sama ucapan, hanya ucapan bukan pekerjaan. Yang ngerjain orang lain. Pembunuhan itu dengan alat, orang, pembayaran lain. Dia yang memerintahkannya, yang tidak ketahuan ini, yang sampai sekarang. Oh, dia nggak bisa dirubah tulisan Allah di jidatnya antara dua mata. Ayisun min rahmatillah. Ini orang-orang, ya bukan di zaman kita aja, di zaman dulu juga banyak sekali orang-orang yang begitu. Itu nanti digiring, dikumpulkan orang-orang yang tertulis di jidatnya
Ini orang ayisun min rahmatillah. Orang-orang yang putus harapannya dari rahmat Allah. Giring langsung ke neraka. Jangan diproses. Masukkan, cemplungkan kalau kita. Tidak ditanya, tidak dipandang, tidak diproses. Tidak diajak bicara lagi. Masukin langsung. Ini pembunuh-pembunuh yang dingin, yang nggak kelihatan. Namanya nggak ketahuan sampai sekarang. Ya. Di mata Allah tahu semuanya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Mundhiri. Hadis yang terakhir, Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah. Wa inna rihaha yujadu min masirati 40 aman. Rawahul Bukhari. Hadis yang terakhir yang ketujuh, riwayat Imam Bukhari sahih. Tadi mukmin, membunuh seorang mukmin, membunuh orang muslim. Yang ketiga muahid, orang dhimmi. Enggak boleh. Subhanallah. Dia tinggal di negeri Islam dan tunduk taat membayar jizyah di dalam negeri Islam. Dan menjadi tetangga, menjadi warga sama sebangsa. Enggak boleh dibunuh. Istilah kita non-Islam yang pro ke dalam Islam atau ikut di dalam negara Islam. Orang-orang minoritas nggak boleh kita bunuh. Ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati minoritas, menghormati non-Islam di dalam pemerintahan Islam. Nggak boleh kita lukai, nggak boleh kita tumpahkan darahnya, nggak boleh dibunuh. Bukan statusnya mukmin, bukan statusnya muslim, bukan orang yang ahli millah. Rasul cuma dia bertempat tinggal, berdomisili di negeri Islam dan dia tunduk dengan agama, tunduk dengan pemerintahan Islam. Enggak boleh dibunuh, enggak boleh ditumpahkan darahnya. Siapa yang membunuhnya? Lam yarih raihatal jannah. Orang yang pembunuhnya enggak cium bau surga. Sedangkan surga itu kecium jarak 500 tahun. Udah kecium bau-bau angin surga. Begitu juga neraka. Mau berjalan, mau digiring ke neraka, perjalanan dari 500 tahun sudah cium asap baunya neraka. Begitu juga surga. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dia saja orang yang membunuh bukan Islam. Apalagi tadi orang Islam. Apalagi orang mukmin yang sederajat mukmin ulama. Dahsyat dia membunuh. Orang mu'ahad, orang yang kita tahu, dia sudah mempunyai perjanjian dengan orang Islam untuk tunduk taat pemerintahan agama Islam di zaman-zaman di Mesir. Itu semuanya mu'ahad. Di Irak banyak, di Suriah banyak, di Yaman, di negeri-negeri. Tapi dia taat menghukum Islam. Di zaman Nabi, orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi, Khaybar, dia taat, nggak boleh dibunuh, nggak boleh diteteskan, tumpahkan darahnya. Sampai begitu Nabi mengajarkan umat Islam, sahabatnya di sekala itu, nggak boleh sembarangan. Siapa yang membunuhnya, dia tidak cium bau surga, walaupun jaraknya 40 tahun. Ya Allah. Wa inna riha yujadu min masirati 40 aman. Mencium bau surga itu jaraknya 40 tahun. Nggak bisa dia mencium baunya. Hidungnya tidak mencium wangi-wangi surga. Kenikmatan-kenikmatan surga. Nah ini bahaya-bahayanya kriminal pembunuhan di dalam bab jinayat yang pertama. Nanti kita saling memberi di dalam tanya jawab, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Tapi saya bilang dari pertama tentang jinayat, katanya setiap guru-guru kita, kenapa nggak dipakai ilmunya? Jadi anak-anak sekolah yang ilmu fikih kebanyakan lompat ilmu jinayat ini, sedangkan dibaca saja, tapi nggak ada prakteknya, nggak ada penerapan ilmu jinayat, ilmu kriminal pidana Islam nggak ada. Begitu juga warisan Islam, begitu juga hukum-hukum munakahat Islam. Susah kita terus lain. Mudah-mudahan
kita mengerti, cakep, dalil ayat, dalil hadis, itu juga sudah satu kemuliaan kepada pelajar atau orang-orang yang memahami ilmu fikih tentang jinayat. Ilmu fikih 4, ibadat, muamalat, jinayat, munakahat. Perkawinan sudah lewat, dan yang keempat adalah pidana atau kriminal. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirri asraril Fatihah. Terima kasih Habib Hud Al-Bagir atas membahas kitab dari Targhib wa Tarhib masuk ke bab jinayah. Kepada teman-teman yang di sini juga yang ada di Zoom, dipersilakan untuk bertanya langsung. Ada Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya. Bantu kita Mas Adi, banyak nih maklumatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kajian hari ini kan sebetulnya substansinya tentang hukum Islam ya. Nanti mohon diklarifikasi kalau ada kekeliruan yang datang dari saya. Saya lebih cenderung bertanya bukan substansi tapi yang basic, Habib. Karena banyak di kalangan awam termasuk saya sendiri itu belum bisa membedakan antara sumber hukum Islam, dalil, dan hukum Islam itu sendiri. Jadi terkadang agak ada pemahaman yang rancu di sini. Sementara ada di kalangan tertentu suka timbul pertanyaan, dalilnya mana gitu kan, kalau terkait dalam suatu perkara. Padahal kalau menurut pendapat saya yang ditanya bukan dalil harusnya, tapi hukumnya. Hukum Islamnya apa? Karena dalil menurut pendapat saya itu tidak otomatis menjadi hukum Islam. Karena yang bisa memformulasikan dalil menjadi hukum Islam adalah mujtahid mutlak, ulama mujtahid. Ya, saya ambil satu contoh misalnya begini. Kalau bicara dalil itu ketika dibacakan Al-Quran, kan wajib kita mendengarkan Habib. Di sisi yang lain, kalau sholat tanpa baca Al-Fatihah nggak sah. Nah, ini kan yang bisa memformulasikan kan ulama, terutama mujtahid mutlak. Makanya kalau ditanya hukum, itu pasti berpedomannya pada hukum fikih atau mazhab. Antara mazhab itu kan bisa terjadi ikhtilaf antara mazhab yang satu dengan yang lain. Tapi dalam fikih itu kan bukan berarti kalau ikhtilaf satu benar satu salah. Bisa benar semuanya gitu. Nah kemudian makanya kalau orang awam nggak bisa bersandar pada dalil aja gitu kan. Lebih cenderung kepada hukumnya. Karena yang lebih tahu, yang mengetahui memahami dalil itu adalah ulama. Kalau orang awam kan enggak. Ya sebagai contoh lain lagi, Homer dulu kan rezeki yang baik. Kemudian timbul lagi ayat bahwa Homer itu haram. Nah kalau kita bersandar pada satu dalil, orang awam susah gitu memahaminya. Ya, makanya yang terjadi adalah di kalangan orang awam ketika bicara dalil itu bisa bertengkar, Habib. Nah, jadi ada sumber hukum Islam, ada dalil, ada hukum Islam. Yang bisa memformulasikan sumber hukum Islam adalah ulama mujtahid mutlak, sehingga produknya adalah hukum Islam. Nah kemudian kalau bicara sumber hukum Islam itu kan ada dua kategori. Yang pertama sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Kemudian yang kedua adalah yang diperselisihkan oleh ulama. Kalau kita ambil salah satu contoh dari kategori tadi, hukum Islam yang disepakati ulama kan ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, dalil ini posisinya di mana gitu kan? Kalau menurut pendapat saya, dalil Al-Quran dan Sunnah itu masuknya dalil nakli. Nah, ini kan kita bicara dalilnya kan? Kalau bicara ijma'nya itu kadang ada yang berpendapat bisa nakli, bisa akli juga. Tapi kalau bicara kias, itu kan dalilnya akli gitu.
Nah ini makanya pertanyaan basic yang seperti ini kadang-kadang harus difahami dulu oleh kalangan awam supaya nggak terkecoh. Kalau ditanya dalilnya mana gitu kan, yang lebih tepat adalah hukumnya apa dengan bersandar kepada mazhab. Terima kasih Habib, mohon pencerahan buat kita semua. Iya, semuanya masukan atau ulasan Pak Adi itu di kalangan-kalangan ulama-ulama, di kalangan orang-orang pintar yang bermadhab, yang berilmu, ya, kita masing di bawah beliau. Tapi jelas-jelas udah disebutkan tadi Al-Quran sebagai konstitusi kita, udah nggak bisa lagi tawar-nawar. Kita harus tunduk patuh dengan semua ayatnya, apapun ayat itu. Apapun berat atau entengnya hukum, tunduk. Nggak bisa kita menawar-nawar. Nggak bisa kita Quran dikebelakangkan dari yang lain. Nah, itu sulitnya kita bicara. Sulitnya kita bicara, orang-orang yang bijak nggak mau terlalu cenderung kepada omongan ini karena bahaya di sana. Jadi yang kedua Nabi Muhammad, nggak bisa kita lukai hukum Nabi Muhammad, utusan Allah, hamba yang terpilih, dia semata-mata yang beliau terapkan itu diridhai oleh, direstui oleh Allah hukumnya Nabi Muhammad. Di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman apa tentang Allah di dalam tauhid. Semua kita beriman. Nggak ada yang kita nggak boleh beriman tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bima ja'anillah, dan apa-apa yang datang dari Allah, firman-Nya, wahyunya, ayat-ayatnya, diskusinya dan lain-lain. Yang ketiga, ala muradillah, dengan kehendak Allah. Apa yang terbaik, apa yang terburuk, apa yang Allah tentukan, Allah putuskan. Yang kedua, wa amanna bi Rasulillah. Kami juga beriman kepada Rasulullah Muhammad, pembawa syariat, penerima emban daripada hukum-hukum Allah dengan Al-Qur'annya. Yang membawanya Jibril, subhanallah. Membawanya Jibril, alif lam mim, Allah, Jibril, Muhammad. Ini suatu kebesaran. Sekarang mereka nindas-nindas Al-Quran. Wah, nggak bisa kita marah, ngamuk kita kalau ada yang berani ngomong tentang Allah, Nabi Muhammad dan Quran. Nggak bisa. Lebih sakit dari segala-gala. Nyawa kita tawar. Karena Islam itu jiwa-jiwanya sahabat, jiwa-jiwa ulama. Nggak bisa. Nah, ini hukum. Yang ketiga itu apa yang datang dari Rasulullah. Kalau Rasulullahnya saja sudah dimuliakan oleh Allah, dapat mandat dari Allah, orang pilihan, apa yang dikatakan la yantiqu anil hawa, tidak berkata-kata dengan lisan hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah. Tidak menetapkan, memutuskan, menentukan apa semuanya. Nabi bilang, aku dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan restu Allah. Nabi nggak bisa semuanya dari kata-kata hukum yang dibawa oleh Nabi, yang menjadi penjelasan Al-Quran, terjemahan Al-Quran, lisan Nabi, hadis Nabi. Masing nggak mau juga. Wah, ini bahaya. Apa yang datang dari Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dikehendaki Nabi, itu menjadi landasan undang-undang kita. Mungkin saya ibaratkan sahabat, terus tabi'in, terus ulama mazhab tadi qiyas. Petinggi-petinggi sahabat mulia mereka. Sahabat pilihan, sahabat yang sahabat dari nol, dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dari awal Islam. Dan mereka banyak lagi 10 ahli Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Sa'ad bin Umar, itu awal-awal penerima Al-Quran. Abdullah bin Qais, Ubay bin Ka'ab, terkenal semuanya ini. Nggak bisa mereka kita kebelakangkan.
petinggi ulama-ulama sahabat, pembesar-pembesar sahabat yang mereka diisi kepalanya Quran semuanya dan menjunjung tinggi Al-Quran. Nah, penerusnya ada, masih banyak sampai hari kiamat. Nggak kosong dari satu zaman orang-orang yang jiwanya seperti jiwa para tabi'in, jiwa para sahabat. Mereka Quran nggak ada lagi. Undang-undang Allah lebih daripada undang-undang manusia. Kitab suci lebih dari konstitusi manusia. Nah, ini yang mereka nggak mau pakai karena dilihat manusiawi. Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Walaupun ada perbedaan, tapi tadi sudah dibilangin, tidak menjadikan perubahan hukum, tetap hukumnya Al-Quran dan hadis. Dikarang banyak oleh ulama tentang ilmu-ilmu kenegaraan, ilmu-ilmu daulah, ilmu-ilmu pemerintahan, ilmu-ilmu hukum, ada semuanya di dalam karangan-karangan ulama-ulama. Babnya sendiri ada di dalam university, ya, syariat, ya, kuliah syariah yang membentangkan semua ajaran-ajaran agama Islam dari A sampai Z. Ya, kita tinggal baca atau kita tinggal dengar, ya bagi dari ulama-ulama. Mudah-mudahan masukannya bagus. Bagus sekali. Kalau ada tambahan lagi silakan. Yang lain. Silakan yang di Zoom. Rio nanya. Ama ada tadi? Am di luar ya. Ibu-ibu. Kalau boleh nyambung Habib, nih Mbak. Ya, tadi. Ini kan kita sebentar lagi tahun depan atau sekarang sudah mulai masuk tahun politik nih. Kalau bicara politik itu kan ranahnya ranah fikih Habib ya, ada fikih siasa gitu. Cuma di masa lalu itu kan politik ini dimasukkan ke ranah akidah. Beda pilihan, kafir, ya kan. Padahal sebetulnya itu ranahnya fikih. Dalam fikih, ikhtilaf perbedaan itu suatu hal yang biasa. Nah ini bagaimana pencerahannya Habib buat kita semua untuk mengantisipasi jangan kita terjebak di masa lalu. Terima kasih. Ya, kejebaknya udah sering terjadi berapa 5 tahun yang sekian lewat dengan emosi aja, sama dengan kejahilan orang-orang yang berpendirian dia tegak walaupun dengan siasat dengan ilmu politiknya dia bisa menjalani pesta ini semuanya dengan baik, tidak ada kesannya dia akidah, menjerumuskan orang atau memojokkan orang, tidak. Tapi hati-hati, hati-hati jangan sampai agama terjual, agama tertindas, agama teraniaya, agama terpuruk. Ini kan akibatnya begitu. Daripada pesta itu bisa-bisa agama yang terpuruk kalau pemimpinnya maka betul-betul membela agama itu satu akidah, sudah nggak ada lagi satu pendirian yang kuat. Agama dulu sebelum manusia, sebelum pemerintahan. Tadi di dalam perang Sabil saja kalau dia perang Sabil karena pemerintahan nggak sah, bukan perang Sabil. Apalagi karena presidennya atau karena rakyat atau karena sukunya, nggak ada yang Islam dulu. Islam itu siasat, ya. Bukan kita ngajarkan untuk buruk, enggak. Masing-masing mempunyai pilihan. Ya. Manusia kita bisa pilih. Tentunya agama yang kita pilih, bukan manusianya. Kalau manusianya bisa salah, nggak mungkin agama salah. Agama sudah disepakati oleh miliaran manusia. Dan
isinya agama itu ajarannya benar, sudah dibuktikan. Kalau manusia yang jadi satu orang yang akan dipilih, bisa salah, apalagi bukan Islam. Bukan kita bilang akidah ini, enggak. Bisa-bisa parah, ya, bisa-bisa kalah tadi dengan orang minoritas. Ya. Bagaimana menyelamatkan agama? Ya tentunya kita bersiasat yang baik. Tidak ada Nabi, tadi nggak boleh membunuh orang non-Islam, nggak boleh merampas, nggak boleh mencuri hartanya, nggak boleh. Itu undang-undang Islam kepada non-Islam mulia sekali. Nggak sama mereka dengan kita, jauh sekali. Ya. Perbedaan orang-orang minoritas non-Islam, kalau ada orang Islam yang minoritas, habis dibantai kita. Kita nggak pernah terjadi begitu. Ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun berpolitik dengan pemilihan-pemilihannya. Tapi kita usahakan, ya. Kan boleh kita berpartai dan lain-lain. Tapi nggak sampai kita mengkufurkan atau orang-orang yang terjerumus di dalam dunia, terjerumus di dalam dia paham, itu lain lagi. Kita nggak sampai hati kita menyalahkan mereka, itu semuanya akan terjadi pasti. Pemilihan di zaman Sayyidina Abu Bakar aja 4 suku di Sagifah, Bani Amr al-As, tatkala meninggal Nabi, itu ada, bisa aja sampai terjadi tumpahan darah juga, sampai dipilihlah Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Itu baru zaman Nabi, apalagi zaman kita yang jutaan miliaran, 235 juta. Wajar ya itu sih ya. Di zaman Nabi cuma 200.000 orang. Pemilihan khalifahnya sedikit. Tapi ada aja kesannya penumpahan darah dan lain-lain, pembencian, perpecahan pasti. Dan itu rahmat semuanya ya. Kalau kita selusuri, ya itu insya Allah menjadi rahmat buat kita. Apa yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan, kita ridha, kita terima. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu selalu ayat ini menjadi patokan di dalam pengangkatan dan pengukuhan atau pemilihan. Mudah-mudahan yang dipilih oleh Allah itu yang ridha, baik buruk ataupun tidak enak, itu sudah pilihan Allah. 10 tahunnya nggak enak, biarin. 5 tahunnya nggak enak, nanti Allah yang ngatur kita. Ada hadis yang lebih bagus. Kalau kalian hubungan manusia dengan Allah kalian baguskan, ya, di dalam taat, di dalam ibadah, di dalam sholat, manusia awam kita nih, rakyat, hubungan kita sama Allah cakep, nanti Allah baguskan hubungan manusia atasan dengan bawahan. Kita ambil itu yang paling bagus. Makanya ulama dia nggak mau ikut-ikut campur. Kalau dia ngurusin fulur awam saja. Ayo kita ibadat sama Allah, kita kenal sama Allah, ma'rifat sama Allah, akidah dengan Allah, kuatkan di dalam iman kita, keyakinan kita sama Allah. Nah, itu tugasnya ulama, di bawah saja, di fulur saja. Supaya hubungan makhluk dengan Khalik kuat, bagus, iman, yakin, kokoh, istiqamah. Allah rapiin semuanya. Pemerintahan di tangan Allah kecil. Kekayaan di tangan Allah kecil, kekuasaan di tangan Allah kecil. Semuanya nggak ada apa-apa. Ini dunia semua kekuasaan di tangan Allah. Yang kafirnya, yang non-Islamnya, yang Islamnya, semua. Dari rezekinya, dari harta benda kekayaannya, dari turun naiknya, yang pilih Allah. Masih yakin kita manusia mikir? Bukan. Semua pun yang non-agama tahu bahwa itu semuanya kehendak Allah Subhanahu, tapi dengan usaha. Ada yang salah jalan, ada yang benar usaha. Tetapi hasilnya terima, ridha. Ridha apa yang Allah putuskan. Siapa yang dipilih sama Allah, itulah tadi ayatnya. Qulillah malikal mulki. Maka itu ayat kita turun dari bawah arsy. Keputusannya kepres itu ayat dari tahtal arsy. Ayat-ayat mulia. Ayat-ayat yang keputusannya langsung Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan
di dalam pengangkatan penurunan pemilihan orang-orang raja waktu itu, ya. Dan sekarang presiden dan lain-lainnya. Bahkan termasuk RT, RW, lurah, camat itu semuanya Allah yang punya kehendak. Bahkan kita juga ada pengangkatan di organisasi dan lain-lain, semuanya itu Allah. Baik buruk ya berkiprahnya, bertugas itu nanti Allah. Kalau engkau hubunganku dengan makhluk, dengan Khaliknya baik, Allah rapikan. Contoh betul negeri Islami atau kampung Islami, rapi itu kampung Islami di pojok negeri. Agama dikedepankan, segala-galanya diterapkan, aman, nyaman, indah, nggak ada keributan. Itu kalau non Islam aja tahu negeri Swiss apa? Katanya nggak pakai tentara apa ini. Apalagi negeri Islam yang betul-betul menerapkan Al-Quran dan hadis dan nggak ada permusuhan, nggak ada peperangan, aman, rezekinya ada, orang-orangnya santri, ya, itu Allah yang punya. Kalau kitanya hubungan kita baik sama Allah, Allah akan atur semuanya hubungan manusia dengan manusia. Wallahu a'lam. Bagus, alhamdulillah. Kemudian mohon pencerahannya Habib terkait dengan hadis di mana substansinya adalah kewajiban masyarakat untuk patuh pada Umar. Nah ini yang banyak diabaikan oleh ya sebagian kalangan lah katakan begitu Habib. Nah ini mungkin dari segi redaksinya mungkin Habib bisa bacakan, kemudian penjelasan atau pemahamannya seperti apa. Terima kasih Habib. Ya, wa ulil amri minkum. Allah mengatakan di dalam ayatnya, ya, wa atiullaha wa rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum. Kata-kata nahwunya minkum ini dari kalian, dari golongan kalian. Kita taati orang yang seagama dengan kita, orang yang sepihak dengan kita, semadhab dengan kita, tarika dengan kita, itu kita dukung. Artinya boleh memilih seseorang yang sama sama kita. Nggak mungkin dong kita pilih yang nggak sama sama kita. Malah itu salah. Orang ada yang kesamaan banyak, engkau nggak pilih. Seagama, sekiblat, seagama, semilah, nggak mau milih juga. Itu dari taat kepada pemimpin yang mana sepihak sama kita, sejalan dengan kita, seakidah dengan kita, seagama dengan kita. Dari itu ayatnya dulu kita bedah, minkum, dari kalian. Maksudnya apa? Ayat yang turun untuk orang Islam. Al-Quran bukan turun untuk orang non-Islam, untuk Islam. Wa atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum farudduha ilallah. Kalau kalian ada sedikit sengketa atau perbedaan, balikan ke Allah, balikan ke Quran, balikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang sebalik, ya, malah kita dukung orang non-Islam. Ini salah kita, jelas-jelas. Dia aja nggak bakal mau mendukung kita. Zaman Nabi Muhammad, orang Yahudi dan Nasrani, nggak ada yang memilih Nabi Muhammad, satu pun nggak ada. Nah, itu bukan artinya kita berpendirian keras, enggak. Kita ambil balik dari mereka. Di zaman Nabi, orang-orang Khaybar, orang-orang Bani Quraidah dan Bani Nadir dan orang-orang Najran dari suku Nasrani, nggak ada yang berpihak sama Nabi. Satu pun, bahkan yang masuk Islamnya sedikit. Malah nggak ada lagi dari kaum, kecuali yang diberikan hidayat oleh Allah. Kita umat Islam pasti kitabnya Allah, nabinya Nabi Muhammad, saudaranya orang muslim, orang mukmin. Ya. Kita patut. Tapi Nabi sudah jauh-jauh hari, ya. Kalau diangkat orang yang bukan kalian harus taat saja. Tapi selagi tidak memerintahkan yang haram. Nah, di sini ada hadis yang tenar. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk seorang pemimpin kalau itu mengajak kita maksiat kepada Allah. Maka di Islam ada amar ma'ruf, ada nahi munkar, ada suluh, ada damai,
ada perkara-perkara di dalam keributan, sengketa, semua ada. Al-Quran berbicara, hadis menjelaskan, ulama mengerti semuanya. Silahkan dipakai. Ya, kalau nggak dipakai ya udah jadi kasar, jadi benturan-benturan antara suku, padahal kita semuanya diadu domba. Padahal nggak mau memegang Al-Quran dan Rasulnya dan agamanya, dia nggak mau, salah sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi pertanyaannya. Mas Adi dari 380. Di sini ada Oci dari Lampung, silakan Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Gini Habib, tadi dari penjelasan Habib tentang mengenai masalah pemimpin gitu ya Habib ya. Kan ini kaitannya sama mengenai masalah hukum pidana. Kalau kita lihat di negara kita ini itu kan banyak hukum pidana yang sebenarnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah, sementara kalau di bagian dari negara ini ada misalnya kayak di Aceh. Aceh itu sudah benar-benar menjalankan hukum-hukum secara Islam. Sementara di banyak provinsi dan daerah-daerah selain Aceh itu tidak melaksanakan itu. Nah, kita semua sebenarnya sudah tahu bahwa ada apa sih sebenarnya hukuman-hukuman yang Allah berikan itu atas semua kesalahan-kesalahan kita, misalnya kayak hukum berzina. Kenapa hukum berzina itu kita dicambuk atau hukum mencuri dan sebagainya? Karena sebenarnya di balik hukum yang sudah Allah tetapkan kepada setiap manusia ya, sebenarnya itu juga sudah ada pengampunan, sehingga pada saat kita nanti kembali kepada Allah, hukuman kita tuh akan lebih ringan daripada kita tidak menjalankan hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran atau di hadis. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, sebenarnya itu bagaimana ya menurut Habib ya? Atau bukan maksudnya kalau dalam Islam, karena kita terpentok dengan semua peraturan-peraturan yang ada di pemerintah, sementara peraturan-peraturan yang ada di pemerintah itu tidak sesuai dengan apa yang hukum-hukum yang sudah diterapkan dalam Islam. Dan yang paling sekarang ini yang sebenarnya yang bisa dibilang bahaya ya, misalnya ada orang yang dinikahkan pada saat si wanitanya hamil, itu kan sebenarnya kan bisa dibilang tidak boleh. Nah, nanti pada saat anak yang di dalam kandungan itu lahir perempuan, sebenarnya kan bapak yang katakanlah si ibunya udah nikah dengan si A, walaupun misalnya si A itulah yang sebenarnya memang yang membuahi si perempuan itu gitu ya. Tapi pada saat nikah, si anak yang dilahirkan itu kalau perempuan kan nggak boleh kan sebenarnya, meskipun itu memang si bapaknya sebenarnya, tapi kan nggak boleh karena dia melakukan hubungan sebelum nikah. Nah, kan tapi terkadang orang suka menutupi rasa malu, terus akhirnya jangan kayak gitu, tetap bapaknya juga yang menikahkan. Akhirnya kesana-sananya terus aja terjadilah hukum, bisa dibilang hukum perzinahan kan. Nah, kasus-kasus kayak seperti ini kan istilahnya udah termasuk menjelimet juga gitu ya Habib. Nah, pada kasus-kasus seperti ini yang saya tadi bilang bahwa kita tidak bisa menjalankan hukuman pidana sesuai dengan agama Islam yang sebenarnya tidak diterapkan oleh negara kita. Bagaimana sikap kita dan bagaimana nanti hukuman kita yang akan kita dapat di akhirat nanti. Demikian Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di awal tadi saya udah buka bahwa kita ini membahas tentang jinayat atau hukum pidana kriminal di dalam Islam, semuanya nggak ada yang diamalkan atau nggak ada yang diterapkan. Hukum dunia, hukum internasional, hukum Belanda, hukum Jepang, hukum Inggris, dan lain-lain. Atau hukum yang baru tahun depan dirubah lagi, ada lagi perubahan lagi, itu kan bukan semuanya hukum Islam. Maka dari awal kita sudah hati-hati. Ya.
Terus kedua, penerapannya pun orang Islamnya juga ya nggak berani karena di atas pemerintahan orang-orang non-Islam atau rakyat kebanyakan tidak mau memilih. Kalau udah ada yang memilih seperti Aceh itu cakep sekali, atau 2-3 provinsi. Nah, Nabi tadi di dalam pertanyaan pertama atau Pak Adi, Nabi saja kalau kalian dipimpin oleh orang-orang Habasyi, orang-orang non-Islam, orang-orang hitam keling, kalian harus taat selagi tidak bermaksiat kepada Allah. Kita masing banyak ulama, masing banyak orang-orang yang ahli pakar ilmu syariat, mengerti semuanya ilmu-ilmu tersebut, ya. Tetapi nggak punya daya upaya, nggak punya tangan, nggak punya lisan, nggak ada sama sekali dikasih untuk mengumpulkan undang-undang yang diambil undang dunia semuanya. Ya, jawaban kita udah jawab sendiri semuanya tadi, semuanya yang Ibu Cici jawab tanya itu. Maka ini masukan sama ya, soal pernikahan, soal ini ada di Islam. Kenapa nggak ada yang pakai? Itu di apa namanya Dukcapil namanya. Ya. Nggak mau pakai Islam, nggak mau pakai cara Islam. Bahkan dia maunya agama itu semuanya dicampur adukkan, nggak bisa gitu. Islam, nggak sah. Dia bolehin perkawinan, apalagi nanti dengan disahkan di DPR. Waduh, kacau balau. Ya. Nggak ada yang berani ngelawan karena tangan besi. Padahal bukan Islam sama sekali. Nah, sehingga kejadian yang sekarang nih banyak berani-berani bikin nama atas nama Islam, padahal dalamnya bukan Islam. Bahkan pondok pesantren, tenar lagi. Ya. Obok hukum Islam di dalamnya. Dia nista Islam semuanya. Itu sebabnya hukum nggak ditegakkan. Jadi dia orang kafir bisa, orang munafik bisa, orang dolim bisa, orang fasik bisa. Ini sebabnya yang kita alami sekarang. Ya. Maka kita hanya angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terima kasih Bu Cici. Jawabannya sudah kita jawab sendiri semua. Terima kasih Oci. Ada di sini? Ada. Lanjutkan bertanya langsung. Apa hadiah lagi? Wakilin. Nanti. Berang satu. Akhwat bulan. Ada Rahma ini. Nah, Habib, yang mana Rahman nih? Yang tengah. Ayo. atau Mutia. Kasih. Habib tadi masih belum dijawab yang pertanyaannya Oci, bagaimana tadi ya yang mengenai Pernikahan. hamil pernikahan. Iya, itu dia pernikahannya itu semua nggak sah di dalam Islam. Kita di KUA jelas KUA kita masih mau agama Islam, tapi atasannya membolehkan, susah. Bagaimana Habib? Saya sambungkan lagi, bagaimana yang orang sudah menikah, belum menikah, berzina tadi yang katakan dari Oci, dia udah mengandung, apakah sah nikahnya di saat usia mungkin 40 hari, 50 hari atau 2 bulan atau nggak sah di dalam pernikahan kecuali sudah dia lahir dulu ya, atau menutupi aib. Biasanya di sini ambilnya dari sisi menutup aib, menutup kehormatan rumah tangga. Jangan sampai terbongkar atau memalukan nama keluarga. Itu ada di dalam satrul aib. Tetapi hukumnya tetap anak-anak si lahir itu tidak bersalah. Dia dapat hukuman berdua ini. Si suami istri yang mengerjakannya udah. Dan itu juga harus dikerjakan hukum Islam. Nggak ada lagi hukum Islam seperti di dalam sahabat Rasulullah dua-duanya dirajam. Nggak ada. Dan pemaksiatan yang seperti itu udah membaur. Tinggal KUA Islam mau menentukan, atasan nggak kasih. Orang KUA pada ngeluh semuanya. Kita mau bikin keputusan sesuai dengan syariat agama Islam nggak boleh. Mau bilang apa? Akhirnya kawinin orang yang udah hamil. Susah. Nggak mau. Ini keluhan-keluhan kita yang di bawah, di floor, yang memegang syariat dari KUA Islam, MUI Islam. Tapi atasannya nggak bisa. Kalah.
sama suara hukum, sama suara DPR, sama suara MPR, suara presiden. Akhirnya hukum Islamnya coba lo. Tapi alhamdulillah kita sudah persiapkan di dalam agama Islam itu hanya menutup aib saja. Dijalanin pernikahannya. Jadi nggak sah, pernikahannya nggak sah. Jelas. Ulang lagi setelah Jelas. Jadi harus bagaimana tuh? Harusnya setelah itu bagaimana? Iya, pernikahan yang pertama nggak terjadi, dibikin bersihkan dulu rahimnya. Artinya dia 3 kali haid bersih, selesai, baru dia nikah baru. Habib, Afwan Habib, ada Panjang. boleh tanya lagi? Iya. Enggak, soalnya ini memang kasus-kasus seperti ini Banyak. Tadi bilang iya banyak dan sebenarnya berat juga gitu. Kalau pada posisi seperti ini kita tidak bisa kan seperti yang Habib tadi bilang pemerintah seperti ini gitu kan. Bagaimana hukuman yang akan kita dapat pada saat di akhirat nanti? Sementara kan ya itu serang ya. Kalau misalnya kayak saya gini, walaupun beribadah, walaupun banyak melakukan kebaikan, tapi kita kan urus arah mana yang diterima mana yang nggak tahu. Sementara ada dosa-dosa kecil yang kalau ditumpuk bisa jadi banyak juga. Tambah lagi dosa-dosa hal-hal seperti ini gitu. Nah, kalau dalam hal seperti ini kita tuh bagaimana ya posisinya Habib? Misalnya ada kasus saya tahu bahwa ada orang yang nikah, pada saat dia nikah dia sedang kondisi hamil. Terus memang ya dia pada sesudah anaknya lahir dia dinikahkan kembali. Tapi anak yang dia lahirkan adalah perempuan. Nah, anak ini kan akan tumbuh besar dan dia juga akan nikah. Nah, pada saat nikah kita mau informasikan, saya bilang ke bapaknya, kamu jangan nikahin ya. Kita misalnya biar kita kasih malingnya ke wali hakim. Belum tentu si bapak ini mau, karena dia merasa dia sudah dinikahi lagi, waktu sesudah anak lahir terus dia nikah lagi. Padahal kan sampai kemanapun si anak ini hisapnya itu kan ke ibunya kan, nggak ke bapaknya. Nah kalau udah posisi seperti ini, istilahnya ya kalau kita bilang dosa itu berarti dosa itu ditanggung sama si bapak ini ya. Sementara orang-orang di luar sana yang sudah menasehati, sudah mengingatkan, nggak ada hubungan lagi dengan si bapak ini gitu loh. Jadi selama si anak ini belum syah nikahnya karena dinikahin oleh bapak yang waktu itu hamil karena di luar nikah, kan berarti kan si anak ini seumur-umur sampai dia lahir sampai dia punya anak lagi, dia punya anak tetap hukumannya hukuman zina kan sampai sepanjang waktu sampai seumur-umur keturunannya dia habis gitu. Berarti kan tetap yang tanggung jawab adalah bapak yang tetap mau menikahkan si anak ini. Begitulah. Iya, kalau soal wakil hakim sekarang udah pada tahu kebanyakan. Karena dia sendiri sadar bahwa bukan anaknya. Dia banyak yang tahu agama. Kalau bagi yang nggak tahu, dia mesti terima. Dijelasin bahwa ini perbuatan di luar nikah, dia harus serahkan kepada wali hakim yaitu KUA. Udah banyak tahu ini masalah, bukan nggak ada yang tahu lagi. Tetapi dosa anak nggak ada hukumannya. Dosa orang tua pun, walaupun dia nggak jalanin hukuman di dunia, nanti dia akan jalanin hukuman di akhirat. Itu tergantung Allah. Allah lihat taubatnya si 2 orang ini, taubatan nasuha, si perbuat ini, apakah dia diterima taubatnya dengan amal yang baiknya. Nanti di dunia Allah berhak mengampuninya, Allah berhak menyiksanya. Di bahasan pertama, semua dosa apapun termasuk dosa ini kan besar juga dosa, tapi masih bisa diampuni, alhamdulillah. Kecuali syirik sama Allah subhanahu wa ta'ala, sama yang kedua pembunuhan. Dosa ini bukan kita bilang nggak besar, kabair, tapi masih ada celah untuk kita minta ampun kepada Allah walaupun nggak diterapkan hukumannya. Kalau kita berubah dengan baik, dengan taubat dan nasuh kedua-duanya, dan nanti
dia menjadi orang yang baik, insya Allah Allah insya'a afa wa insya'a azib. Allah kehendak mengampuni, ya, memaafkan. Ada kala Allah tidak memaafkan kalau dia tetap dalam keadaan tersebut. Bagus. Syukran Habib. Afwan. Yang terakhir. Ya, terakhir pertanyaan ada Tadi ada yang mau nanya dari Rahma. Oh, itu nyalain. Bisa. Oh, di bawah. Di bawah. Waalaikumsalam. Iya. Saya mau nanya kalau misalnya ada kasus anak ini berkosa, terus hamil. Nah itu misalnya dia nikah dalam kondisi hamil tetap tidak sah gitu ya? Betul. Iya. Walaupun dia Nggak sah. Hanya penutupan aib saja. Nanti dibersihkan lagi itu anak juga nggak salah, insya Allah. Dosanya 2 dia tanggung. Kalau dia mau dirajam silahkan. Dia mau lari dari rajam di akhirat. Kalau dia mau tobat nasuh diampunin oleh Allah. Tapi kalau misalnya dalam kondisi anak ini diperkosa itu gimana ya? Ini jelas. Kejian, Tetap. dosa keji, dosa kejam, dosa Walaupun biadab. dia tidak mau sebenarnya. Betul. Anaknya dipertahankan apa? Enggak, anaknya tetap ini. Cuman kasus yang wanita tersebut kan diperkosa. Iya, dia kan nggak mau, nggak salah si perempuan itu, ya kan? Oh, jadi Perempuan tetap itu nggak salah. nggak dosa gitu. Yang dosa si orang yang pembuat. Ya. Si wanita itu nggak berdosa. Kalau yang sama mau berdua dosa. Jadi kalau yang satu yang dipaksa nggak dosa. Perempuan dipaksa nggak dosa dia. Cuman udah dapat takdir Allah, dia menerima itu beban yang berat. Tapi dia nggak ada dosa. Nggak kena hukuman dia malah. Kalau mau sama mau, nah itu lain lagi. Itu yang dua-duanya dirajam sahabat. Ya Habib, nanya kalau ada seorang wanita dia dituduh temannya berselingkuh, terus tapi dia berani bersumpah di atas Quran, itu gimana ya? Yang bersumpah siapa? Yang Si dituduh. perempuan itu. Yang dituduh. Cakep, ya boleh. Membela diri boleh. Di dalam Tapi kalau Al-Quran ternyata benar bagaimana? ternyata jadi bohongnya. Ya kan nggak ada api, Jadi dia bohong, nggak ada ya? asap kalau nggak ada api ya. Iya, di dalam Al-Quran tentang sumpah 4 kali, kalau 5 kalinya dia benar, dia orang yang benar. Kalau sumpah itu bohong, ternyata dia pembohong, azab Allah yang pedih. Kita nggak bisa tahu. Nggak bisa tahu. Azabnya pedih. Ya, Maksudnya, maksudnya setelah dia bersumpah, apakah Allah memberi oh masing bisa lagi dia masing bisa maaf kepada Allah. Masing. Maksudnya kita sebagai keluarganya apakah bisa tahu wanita tersebut berbohong gitu loh maksudnya. Semuanya kita kan nggak tahu. Nggak tahu ya, jadi- Kalau ada bukti mungkin nanti bisa diselusuri dari si anak laki yang berbuat. Tapi malah agama nggak boleh mengorek-ngorek. Subhanallah. Menutup aib semuanya tadi babnya menutup aib itu penting sekali di dalam kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi walaupun Kecuali pengakuan dia seperti itu dia perempuan. nggak ngaku ya, dia Perempuan itu ngaku sampai 3 kali Rasulullah bilang, kalau engkau nggak datang aku maafin kata Rasulullah. Datang lagi ke Rasulullah aku berbuat. tapi suaminya menerima nggak masalah. Jadi berarti keluarga harus menerima ya. Ya, kalau udah ketahuan begitu udah terima, tutup aibnya. Tapi kata Rasul, kalau engkau nggak datang aku nggak hukum. Aku nggak punya bukti, aku nggak ngelihat, engkau mau dihukum sendiri. Silahkan jalan hukum sampai 3 kali, sampai beranak ditunggu 2 tahun menabi. Kalau engkau nggak datang lagi, aku nggak hukum. Masya Allah. Nabi aja begitu, artinya masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Habib. Ada ungkapan ini di dunia nih setengahnya dunia nih orang tanpa nikah. Ya betul, pasti aja kalau orang kafir.
apalagi orang Islamnya. Karena kejadian pergaulan bebas. Makanya dihindari yang paling besar pergaulan bebas. Maka disuruh cepat-cepat balik kawin supaya aman dari zina. Aman. Nah, terima juga orang non-Islam. Suruh kawin sudah 20, udah 19. Lewat udah pikiran kotor semua. Islam pas 12 sudah boleh kawin. 9 Nabi contohkan kepada Aisyah. Selamat. Itu aja terhadap Siti Aisyah udah dituduh. Kejadian penuduhan selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Kepada Abi Hud Al-Atas yang terhormat, saya ucapkan banyak terima kasih, jazakallah khairan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan saya juga sebagai selaku dari Majelis Ilmu Thalibul Ilmi 85 mengucapkan banyak terima kasih dan maaf kalau ada kekurangan. Dan juga akhir kata silakan Abi Hud untuk baca zikir dan menutup pengajian ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma nas'aluka bil imanin kamila wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.